Barokan dengan diobong. Kadang kita antipati loh. Jangan pernah membahas uang loh Kiai. Kalau di pengajian, uang itu bukan segala-galanya. Uang itu bukan segalanya. Itu bukan titik, itu masih koma. Uang itu memang bukan segalanya, koma, tapi segalanya butuh uang, titik. Al-muta'addi afdalu minal qasir. Bahwa kebaikan yang manfaatnya itu dapat dirasakan oleh orang lain, itu lebih utama daripada kebaikan yang manfaatnya hanya dirasakan oleh kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'uthi rahmatan lil alamin Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, mohon maaf saya tidak bisa menyebut satu persatu, aku tidak kenal. Kadang jadi tak kenal, tidak bisa nyebut, hanya Bib Syekh As-Segaf. Alhamdulillah, pulang sing ngonceng. Yang sama-sama kita muliakan para alim, para ulama, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam. Secara khusus guru kita bersama DRS Kiai Haji Muhammad Hamim Khalili MA Ki Purutapok tim seperti tanda tangan insyaallah tanda tangan Pak udah nyaman kan kelero ini sebagai ketua PCNU Kabupaten Malang, semoga terus sehat. Curah angin tak mati beres. Bisa toju nih kan buat letter ini. Apa kira-kira ada pengaman di depan? Dari mau masa kempeten ini kan mancing iki. Para pengurus PCNU baik dari unsur syuriah maupun tanfidiyah, Banom, saya hadir malam hari mangken, sejukan badan kaula muljakin. Pengurus MWCNU dari unsur syuriah maupun tanfidiyah, Kong Langkong, ketua tanfidiyah Ipon, celep. Sahabat kita bersama yang memiliki aset triliunan, ketua LWP PCNU ini, ketua lembaga wakaf dan pertanahan Nahdlatul Ulama, Masya Allah berapa triliun tadi ketek dulu. Kepada yang mengundang saya dan yang memberi jas. Jadi ketika saya sampai tadi kepada rumah beliau, anak apa sambiang celep nggak lagi kemarin diberi ini kan. Alhamdulillah. Mereka
Mau beri kembang usaha kabin deh. Abah Haji Ahmad Zubaidi Aziz, ajunan Bapak Haji Sulaiman, yang konon katanya dua beliau ini sekarang dalam keadaan kurang sehat. Semoga diberikan kesehatan dan panjang umur. Seluruh panitia penyelenggara pengajian dalam rangka peresmian Masjid Al-Hidayah yang tadi disebut bahwa ini adalah masjid ikon sumber Manjing Wetan ini. Pelar muka Masjid Jak Makmur. Amin. Yang saya juga hormati para pejabat pemerintah. Tadi hadir Bapak Wakil Bupati dari Forum Koordinator Pimpinan Kecamatan yang hadir, Bapak Camat, Kapolsek dan Ramil, Kepala Desa juga beserta seteja aparatur, Cakanca dari Ansor, Banser, gawat, ngitik dulu. Masya Allah, terima kasih atas pengamanannya. Kelakong, pulau jauh dari Madura, Pak, Teger. Para muslimat, fatayat, nahdiyin, nahdiyat dari seluruh wilayah sekecamatan bahkan di luar kecamatan yang hadir, kita doakan semoga beliau-beliau senantiasa sehat, semoga beliau panjang umur, dan semoga akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, tentunya ketika menghadap kepada Allah husnul khatimah. To the point, serasa dalam kulkas. Kesan pertama, Allah cukup nih, Insyaallah. Mohon maaf, jadi muntah sambil kerja jelek dengan. Yang akan saya sampaikan pertama kali adalah saya minta kepada saudara-saudari sekalian seiman dengan saya, sesaudara dengan saya. Bahkan sekarang ada sekian persen, 70% konon katanya adalah sanam setondera pada limut hurana. Astaga aja lah. Allah. Isis keng diri bobot. Raja ngantem dari atas. Dernya lancar kamu. Mohon maaf. Semua orang kami mana ada yang terlihat enggak itu barang gaib. Kula matur kasampian malam mangken. Wahai saudara-saudari saya semua seiman, saudara-saudari saya yang sama-sama dari Madura, mon bada orang andi kepungaan, bada orang andi kejajaan, yang harus ditanam dalam hati apa? Ketika mereka bahagia, kita harus ikut bahagia. Anapa mo na? Kung laku mon bada orang di kepunga, abak norok bunga, alhamdulillah milo. Betul? Tapi kadang betul juga. Tapi pun apa kan tu dia? Tahu. Dan kempunan tak aman kan tu dia. Semua orang aman, tanggulan. Si. Acara apa kami nunggu? Mohon maaf, ini biasanya nanti dipotong di TikTok ini. Tolong bagi yang mau motong, perlu diberitahukan. Ini saya terpaksa duduk, anginnya tidak aman. Nanti berita itu boleh sih, kami bully nih di TikTok. Orang ngajur kiain dia tonjol, tak tonjol aja berngapur deh. Jadi sekali lagi, bila mana ada saudara kita yang bahagia, memiliki kelebihan secara materi, bulan sampean harus bahagia. Kenapa? Milo. Bukti apa? Ini loh. Bangun lagi masjid. Berapa M? Tanahnya berapa? Gara-gara beda orang soki asedekah. Tapi kadang kita tidak seperti itu. Mun beda yang bunga apa?
Ketabu. Betul. Kulo nikah kita tuman mangkiin, tidak pernah saya dapatkan sesaudara itu bertengkar gara-gara sholat tahajud. Sambian kenapa kok ndak nyapa sama saudaranya? Gara-gara tahajudnya lebih banyak dari saya. Tidak pernah saya dapat itu. Sebadan apa? Mak bekel sangkol nang dia galak. Tangtunya petang. Begitu pasti. Ikuti cerita berikut ini. Kemarin mulai tahaman tojo. Ikuti cerita berikut ini. Kita paham kan bagaimana abah kita Abuna Adam alaihissalatu wassalam oleh Allah diturunkan ke bumi. Ketika beliau berdua sudah enak berada di sorga, kata salah satu ulama besar Syekh Abdul Wahhab Sya'rani menjelaskan, beliau itu turun gara-gara makan buah huldi. Kan ini kan? Beliau itu turun gara-gara makan buah huldi. Berarti si motoran derajat orang gadin itu gara-gara ceureun bentabu. Si motoran orang ini gara-gara ceureun bentabu. Lain ada ceureun bentabu tak kira ketokan. Tak lecek neng. Betul? Tapi Nabi urusan ceureun bentabu pasti ketokan. Persaingan kita itu kadang-kadang sesaudara dianggap kompetitornya. Ada yang pesaing saya. Padahal sesaudara. Padahal gulaban sampean kadang akan cecerakan tak kompetitor. Bahkan ada yang tidak sehat, saling mematikan satu sama lain. Saya kata pun apa? Sok koren mun bedoreng bunga. Apa? Milo. Contoh, saat ini kita hadir malam hari ini gara-gara ada satu sebab. Sebabnya apa? Ada peresmian masjid, ada yang membiayai. Coba kalau kita mengadakan pengajian sebesar ini, berapa biaya yang harus dikeluarkan? Cek ke lampu nubai pelengan. Ini pagelaran loh, bukan pengajian. Ini konser. Jadi konser. Ini besar loh acara ini. Kulo tak teman tampilan nih acara Raja Nikah. Kulo biasa nak di Saanroa dan Duratos deh. Kalau almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ itu adalah dai sejuta umat, saya ini 200 umat. Pakai burung bos orang punya ite. Masya Allah sampai ngaki buru pas sampai dikawal-kawal seperti itu. Saya juga nervous. Tapi jaga aja, jalan yang bernimbang. Kalau umpama dai-dai itu yang hebat-hebat kelas nasional udah biasa seperti ini. Tapi kalau saya nervous. Tapi gara-gara seren nih kak, baru kan orang yang diobok. Kadang kita antipati loh. Jangan pernah membahas uang loh Kiai. Kalau di pengajian uang itu bukan segala-galanya. Uang itu bukan segalanya. Itu bukan titik, itu masih koma. Uang itu memang bukan segalanya, koma. Tapi segalanya butuh uang, titik. Masuk ya? Masuk. Ya muntah masuk yang dalam. Jadi begitu. Jadi memang uang bukan segalanya, koma. Segalanya butuh uang, baru titik. Lu jenengan masa mau ke Mekah? Mau ke Mekah jenengan ndak modal. Tak bisa. Atoro. Aku tanyakan ini. Iki kan? Kita ke sini nih loh, bawa modal, nyamu nih. Bagi kulit aku tanya kamu. Dekat deh, banjir bedi. Nyamu boleh. Bahkan, nah ini loh, bahkan orang wali itu ternyata, maaf ya, orang wali itu ternyata ada yang gara-gara uang. Kok bisa?
maju bila waliyullahi illa ala sakha wa husnil khuluq. Maju bila waliullah, tidak akan dibentuk, walinya Allah itu tidak akan dibentuk oleh Allah illa ala sakha, kecuali atas kedermawanan wa husnil khuluqi, dan akhlak yang baik. Coba. Mau dermawan dan mun tandi. Betul? Itu kita sopi. Ranjing. Ranjing si Amin. Amin. Coba Amin doa menteri sehat. Amin. Menteranan mulja Amin. Coba cersoki Amin. Intonasinya itu lebih tinggi. Bisa. Mencer rezeki dan lancar kapi. Sesuai dengan mikdar kita masing-masing. Sesuai dengan mikdar kita masing-masing. Nah, malam ini saya mulai tadi pikir kira-kira apa yang harus saya sampaikan, yaitu yang pertama. Oleh karena itu, apa yang kita punya monggo berbagi dengan orang lain. Al-muta'addi afdalu minal qasir. Bahwa kebaikan yang manfaatnya itu dapat dirasakan oleh orang lain itu lebih utama daripada kebaikan yang manfaatnya hanya dirasakan oleh kita sendiri. Orang wiritan tuh bagus loh Pak, zikiran tuh bagus, khusyuk tuh bagus loh Pak, sampai jenengan khusyuk usul bagus. Tapi ada yang lebih bagus, khusyuk tapi juga berderma dan bermanfaat bagi orang lain. Contoh, kursi ini berapa sih harganya? Tidak seberapa, tapi ini bermanfaat, boleh diduduki oleh siapapun saja. Apa sih manfaatnya ada kursi seharga 100 juta tapi ketika ada orang duduk terus kemudian ngomong, mohon maaf Pak, 100 juta, hati-hati loh Pak, 100 juta kebaya apa mak letak bungkos boy sabar ke museum. Sama dengan kita, guru-guru, kiai-kiai, ustad-ustad si berdewaningan tik kelemian makin tak tahu macam kitab alim tahqiq tapi bermanfaat dengan orang kepada orang lain. Kenapa? Sampian itu lebih baik daripada tahqiq tapi tak yang kuiwan masyarakat. Guru ngaji kasa hebat lo guru ngaji itu, masya Allah luar biasa lo guru ngaji kasa. Orang itu bisa ngajar ngaji Quran itu berarti sudah selesai dengan dirinya sendiri dan keluarganya. Kok bisa? Mentah bersabar, jak murah, bajak murah, dikikir binin, morok monono, dimma, nikah boleh. Tapi masya Allah guru ngaji ini bersabar, kita tak ada belajar nah. Wali santri juga kurang peduli, beliau sabar, sehingga disebut manusia terbaik itu yang ngajar Quran. Sehingga Grand Syekh Al-Azhar kemarin itu cita-cita terakhirnya apa? Ingin menjadi guru ngaji bagi anak-anak kecil. Masya Allah. Dan pula ngajar ngaji dia sengkan. Wahai ustadzah TPQ, TPA, jenengan itu adalah bintang-bintang pelajar di Bumi ini. Ini mah kita apa tiba aja. Neng pasap. Sepenting imtihanan melaki seragam. Sepenting imtihanan melaki seragam. Terus yainya bilang sabar ya, orang ngajar itu insya Allah barokah. Barokah. Keng sabar anak-anak. Sedangkan wali santrinya macam-macam, memberikan julukan kepada guru-gurunya. Pak Ngota, ya sejahat ledeteng, ya secereme ledeteng. Betul kan nih kak? Sabar ibu, panjenengan nanti kalau nyampe di barzah insya Allah selamat. Sabar kiai, jenengan itu manusia luar biasa. Pon, ini kasih pertama. Ini cakun dengan bahasa jam. Nomor 2, sekarang tugas Bapak Haji Ahmad Zubaidi makin ngento nyaman 16 tarik kok lah bangun nih pamaria si berak nih kemarin ini kasih tanggung ngejawab mun saya biayai mari
Selesai. Oleh kencaran. Ya jelas. Makilah tanya Allah. Ucaplah masjid. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Ampun tolong. Siapa orang yang membangun masjid, dia akan dibangunkan rumah di surga. Ampun mari. Gengs niken. Bagaimana kemakmuran masjid ke depan? Ayo doakan semoga makmur. Harus memeras otak. Caranya bagaimana? Ada kiai, ada ustadz, ada nazir masjid nanti yang akan mengelola itu. Nikah makin nikah kan jenyetek ramari ini ke jenyetek. Kenapa? Maaf ya Bapak Ibu, mun kun nyari tukang adzan di kebenya, nyari makmum dulu sih cek melal. Hah? Iya kan? Tukang adzan itu banyak, imam ada, makmum. Sama seperti pengajian malam ini, ke muslim tidak datang, banyak kiai yang akan mengganti, banyak baik yang akan mengganti. Ke munda cingiding lagi dah maaf. Sama seperti sekolah, tidak ada ustadz, banyak lulusan pesantren. Tidak ada madrasah, bisa emperan masjid jadi madrasah. Ke muda murid ada maaf. Betul? Fisik, infrastruktur bagus. Pengurus takmir ada. Memang kene ya. Semoga dapat hidayah. Pas kemarin bila yadonin langsung berangkat. Pasar. Yes. Mending ke masjid bah ke pasar. Kadang beragu narasana. Siapa ada? Siapa wiritan lo? Mun tak nyaman suara, tapi tak nyeper. Eki kan? Bapak Ibu, kalau ada orang sini sumber Manjing Wetan nikah berangkat ke tanah suci Mekah Madinah, beliau itu akhirnya sholat jamaahnya istiqomah di Mekah, di Madinah. Menurut saya itu adalah yang wajar, sesuatu yang wajar, bukan luar biasa. Kenapa? Satu, ongkos mahal. Dua, pahala berlipat ganda. Masjidil Haram 100.000, Madinah 1.000, di Mekah ada Ka'bah Al-Musyarrafah dan tempat-tempat mustajab. Masjid luar biasa. Di Madinah, Masya Allah, ada makam Nabi. Di situ ada Raudhah. Tiap waktu kita berangkat ke masjid itu biasa. Karena bejerna larang. Tapi bila mana di Sumber Manjing Wetan, bila mana ada orang di Sumber Manjing Wetan asli istiqomah sholat berjamaah 5 waktu tidak pernah putus, baru itu adalah manusia luar biasa. Lo mengapa? Pahala anjlok kare petolekor 1.000 petolekor. Raudhah dak raudhah, Ka'bah dak Ka'bah, mustaqbilal kiblat, hanya menghadap kepada arah kiblat. Tapi Masya Allah dia istiqomah. Itu manusia luar biasa. Numpak masjid ku laku kira. Numpak masjid ku laku. Hebat. Pengumuman, wahai muadzin, jenengan yang istiqomah adzan di sini dijamin menurut beberapa pendapat ulama, jenengan bila meninggal dunia dalam kubur tidak akan pernah hancur. Jenengan wahai tukang adzan, jenengan nanti di akhirat atwalu a'naqa, paling panjang lehernya. Yang lain hampir tidak selamat. Nyelem dari pelona TV tukang adzan selamat. Mak jurang adzan agak pilek. Keng monbah pada masjid memberikan pengumuman, dimohon masyarakat sekitar Masjid Al-Hidayah untuk sholat berjamaah subuh berjamaah besok per orang 50.000. Kalau telok lah berangkat, hanya kisaran kiai. Wajah yang ada tahajud kiai. Coba saya kata ibu.
Ingun pada apa nak? Kemudian, alhamdulillah, peserta mingguan. Setiap Jumatnya pun masya Allah, Jumat plus berangkat akhir pulang awal. Jumat plus persis seperti haji plus berangkat akhir pulang beda. Selangkong selebur mun pada shopping ada kosong bang Oca ngereng aja berangkat tadi ya. Pak oleh sih aja maju tim semangkin itu maaf ya bukan mendahulukan orang untuk berbuat baik. Sekarang ini yang sangat mengkhawatirkan itu apa? HB-nya nanti masuk surga, orangnya ketinggalan. Kok bisa ya? Yang ngaji sekarang bukan orangnya, HP, MP3 Quran, HP, betul? Yang silaturahim, HP. Saya atas nama keluarga besar Muhammad Muslim Adnan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terkirim kepada semua kontak. Alhamdulillah mertuanya dikirim. Ternyata mertua alhamdulillah masuk milenial juga. Dijawab ya sama-sama. Akhirnya apa? Tidak silaturahim. Silaturahimnya pakai online. Karena sekarang sudah serba online. Ngaji, belanja, akhirnya suatu saat barokah online. Bapak Ibu sekalian, teknologi ini memudahkan seluruh pekerjaan kita, bisa mudah. Tapi mohon maaf, perhatikan. Teknologi itu akan merubah dari generasi yang bergerak dulu, sekarang akan menjadi generasi yang diam. Dulu bergerak, sekarang diam. Dulu beraktivitas, sekarang neng-neng. Buktena silaturahim neng-neng. Abelanja neng-neng. Sani tegur benlakin, ma belanja toleh, tapi cek. Tapete cermet selake bang coba kel wahai grup tapete coba kel sebini ini bang ucap tapete sama orang di boding selake bang kok sama orang dia apa takabin pun jodohan lu pun ya jaring pada takabin ban tapete rosak reda budin hati-hati. Tore jenengan minabi ngirim Fatihah ngirim anu dari jauh bagus, tapi mohon maaf offline juga ayo ziarah kubur langsung. Logikanya gimana sih? Saya kan asli Jember, sekarang ada di Pamekasan. Saya asli Jember, Jatisari, Jenggawa, Jember. Kuliah ini di Pamekasan. Ketika orang tua saya masih hidup, saya rutin ngirim uang. Mbok kuliah ngocak. Kok resang kukun profesin mana muslim kok kerong kau ringan kan begitu ngirim Fatihah kita tuntaran ke zero buku ayo entah meletai ngacerita ini TikTok roh karena nangis tanya aki apa lo kuburan ayah bapak nih jadi ya wah gue pun depan di sana kita tahu aja gue pun depan ya bener ya. Maaf, ini mungkin sekarang dianggap banyolan, tapi 2-3 tahun yang akan datang itu terjadi kalau dibiarkan. Di TikTok ada juga nggak bisa ngaji Quran, ngomong mohon maaf sama ibunya, nyetel MP3 Quran, surat Yasin bu, mohon maaf ya bu, saya nggak bisa baca. Ini loh bu, ya dengarkan sendiri. Ini mungkin sekarang dianggap guyonan, banyolan, tapi hati-hati, 2-3 tahun yang akan datang itu akan terjadi. Kenapa? Hukum yang pasti di dunia itu hanya satu, apa? Berubah. Si
Sehingga ada kata-kata setiap orang sudah ada masanya, setiap masa sudah ada orangnya. Nah, yang mulai sabda yang mulai kan. Setiap masa sudah ada orangnya, setiap orang sudah ada masanya. Jadi kita ini makin berubah. Sampean sekarang mungkin jadi orang setan di mencari posoki bro. Sampean ternyata tak gelem soki, anan tersukses aku laku. Kula di Kamatoreki di Pamekasan, di Madura itu ada 2 kiai yang bukan keturunan kiai. Kula ben Ki Holil Yasin. Kehebatan Ki Holil Yasin kan sekan pergi di tretan India kan. Karena jauh Ki Holil Yasin kan bapak setretan Ben Syahrukan, Salman Khan, karena bapak kain to Marikan kan begitu. Ki Holil Yasin, pada Ki Holil Yasin. Saya mau nyanyi suaranya nyaman loh. Salah alim orang nyaman, suara nyaman. Kenggula ini menang kun baktekian sepenuh. Mau alim gula kalah, suara lobar gula tak ada. Beragula ngani kabon. Bukan keturunan kiai, bukan. Tapi kenapa? Kok bisa seperti ngani kemangke? Gini kan, jangan patah semangat. Tapi ingat lo ya, wan sofa inna ladidal aishi fin nasobi. Berletih-letih dulu, leso dulu, puru nyaman. Sambian ngulati 2 orang pernikahan. Nih. Siapa desoki nih? Cak abas mungkin, abas 10-20 tahun selembah, pada remah, melesat. Ia punya abas makan yang sek-sek. Di kol-kol aku brom yang sek-sek kok. Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan itu kekeramatannya luar biasa, alimnya luar biasa. Tapi ketika mempelajari sejarah Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, jangan mempelajari ketika beliau sudah sukses. Bagaimana sebelum beliau jadi seperti itu? Bagaimana perjuangannya beliau yang makan kulit semangka aja poni Mekah melas itu makin akan ngapa sesoki ngapa waktu soki ada makin banyak akan ada moda dan terosoki yang tanda alaqwa. Betul kan? Coba soki apa saki kan lu? Saya tanya pada beliau kan bila dengan saja soki kan corona itu kan ingki dengan itu kan ingki buruan corona. Jadi begitu, berubah. Menter saya Junan. Semoga sukses jenengan, anak-anak jenengan sukses. Tapi ingat lo ya ini, maaf, usulan. Hidup itu untuk anak-anak kita jangan dituruti apa yang mereka mau. Ajarkan kesederhanaan. Kenapa? Fa innan ni'ama la tadum. Nikmat itu tidak akan pernah langgeng. Maisa punono peringgekan depan. Nikmat itu tidak langgeng. Ajarkan. Ya perkara jojo terus, alhamdulillah. Tapi ketika abak toron, fluktuasi kan, enggak toron kan. Jadi rezeki itu kan fluktuatif, kayak harga dolar itu. Enggak toron. Ini kan mulai turun. Enggak kemarin toron kan. Enggak toron. Begitu kan. Ketika toron, tak ada kerja, jadi abak hidup sederhana. Caranya apa? Memuncuk. Coba mana di pondok mewah kan enggak kan? Diajarkan kesederhanaan. Kalau biasanya di luar minum air mineral, nih pondok alhamdulillah seneng monah. Pepet ngapa? Sehat gitu, kiai. Sehat. Kayak Nabi Isa, semua hamparan dianggap kasur. Kan Nabi Isa itu kan tidak punya rumah. Tapi Nabi Isa itu bersyukur rumah saya paling luas. Di mana? Di bawah langit Allah itu rumah saya semua. Insya Allah. Itu anak pondok loh. Anak pondok. Makanya mian pondok potrana montro melasak montro. Jak tangisi mono, nangisi mono, jak birnya nembok kan benar.
puasa. Udah sih munduk seminggu itu kok ampun wajah. Bukan tak kuat kiai. Anak tak kuat. Apa? Setedung tak kuat. Betul tedung kan. Ngapu terkejut anak taduk nangis ya Allah. Derem memai munduk sekali bu. Gitu kalau aja anak gula bongki lemur. Bagi gigi ibu. Jawab. Anggap aja dengan ini loh, kiai ini loh, yang ada ini. Ini kasih pesantren Lambak Melas nih kan, betul kan? Sekarang loh ditakzir, diberi sanksi benkuruna Allah, visum pak. Lapor lagi ke polisi, ada ustadz mondok. Tandai pukul sekali. Darbul walid liwaladihi kasama dilisar'i. Pukulannya orang tua sama anak itu sama seperti pupuk. Tak kiri pupuk melolo pan ustaz kan. Ya mun bener kan bedolan berarti pupuk. Ini apa? Pola yang tak tahu cak tangan. Ya siapa tak tahu jaringan jaringan dia surat keterangan kelahiran atau kelahiran. Pakunanan sampian. Tapi kita kadang-kadang tidak tahu, tak wasra urutan. Anak ada kocuan, nyaman menol. Kemudian laku bila ban sampean mati, dia akan menjadi jiwa-jiwa yang tidak mandiri. Bapak, setuju? Pon, makin fokus kan ingat. Ambian montro istiqomah, solat di masjid, terus mau? Ambian marena noles jimat jim kaf jim jekaja enggak jekaja dia kamu jim kaf jim jekaja mangkana awaluhu maksa fakana akhiruhu bisa. Ini bunyi hadis gini kan. Manusia bener bahasa Arab pak manjada. Ini itu udah maksa. Jangan benar. Berangkat. Sholat. Pakai raja hancur nongah ya kan. Pas imam membaca ayat jonglan. Mana tuh dinondotat. Ya Allah, kita itu memang husuk sulit loh ya. Husuk itu sulit ya. Sulit husuk loh. Mudah diucapkan husuk itu. Hudurul qalbi wa sukunul jawari. Mudah kan? Hadir hati, tubuh diam. Itu kan husuk kan? Tapi pelaksananya sulit. Apalagi masjidnya Masya Allah kayak ini. Luar biasa. Interiornya Masya Allah. Ya apa sih Pak? Nabi belum. Apalagi ada tulisan-tulisan di atas dibaca kadang. Innama ya'muru masajid. Dibaca. Ada sa kawasan ya ada. Ada tulisnya. Semen Gresik. Dibaca. Repot usul repot. Abdin atau khusyuk ya sampai makin berbicara khusyuk. Pernah saya baca satu kitab katanya kalau ingin khusyuk bayangkan kita itu sudah mati. Ketika wudhu katanya kita sudah dimandikan. Ketika sudah mau sholat berarti kita sudah mau ke kuburan. Kita sudah ada di keranda mayat. Ingat juga. Lah ketika Allahu Akbar betul ada dalam hati itu khusyuk. Aduh setan. Kok mau mati? Curem tangan. Sibuk. Kengon sampean buntan, insyaallah. Buntan. Tak kira tak apa. Ada. Sama ya. Alhamdulillah sami nggih. Ya jangan sami saudara, masalah sami. Kadang sholat itu sampai saktinya sholat itu apa? Sesuatu yang hilang ingat dalam sholat. Allahu Akbar.
ngapain? Pada ibu benar tahu. Jadi begitu. Ada YouTuber saya. Berapa menit? 40. Celap habis. Dan semua harus kecil. 10 menit lagi. Bila kok lagi buru celep ngetek karena celep. Makanya ngetek udah habis. Jangan celep udah nih. Kon. Bapak Ibu sekalian, sehingga dalam beberapa kutubut turas, kitab-kitab kuning kata kita, maka mengeluarkan biaya, saya ulang, mengeluarkan biaya untuk masjid, untuk kemakmuran masjid, katakan untuk membuat kopi, orang ini kan menentar, itu hukumnya sunnah. Cuma ada catatan, jika menambah kemakmuran, mungkin yang ingin kopi netol. Kalau mengambil dari kas masjid kan gitu kan di kitab. Tapi kalau ini adalah uang pribadi, monggo tidak ada masalah. Kula ini cerita contoh. Saya dulu ketika masih belum ada santri di rumah, karena saya pindah dari rumah mertua, saya dibangunkan masjid oleh, tapi kecil sih masjidnya, sederhana, oleh namanya Haji Karimullah. Beliau itu pengusaha mebel dari desa Peltong, kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan. Ketika sudah dibangun, alhamdulillah makmumnya bertahan sampai 2 tahun, 3 orang. Itu monggo. Saya yang di belakang itu namanya Pak Panduapa, Pak bini saya bertahan. Jadi kamu setelah ada Tobroni namanya, itu 8 bapak. Itu pemain lama. Akhirnya anak saya mondok dari Nurul Jadid mau pindah ke Jombang, istirahat di Jombang. Kain itu aku lemocak. Hari mau tak ajarin, dia mau tak buru kitab, elang ilmu sedikit. Kemudian saya umumkan ke orang-orang, siapa yang mau ngaji ke rumah, ngaji kitab, monggo, saya mau ngajar tiap pagi. Kitabnya saya belikan. Kuli beli aki kitab, kuli enggak aki kitab begini kan, Bugiyatul Mustarsyidin. Melaki bi kuli kitab dong stok. Kuli mau cak ke bini, sediakan kopi, gorengan, yang jarang maaf Habib, Pamekasan, rokok. Dengan rokok sediakan. Alhamdulillah pesertanya langsung 70. Dari telok on betul loh. Sampai sekarang sudah tahun 2024, jamaah itu masih bertahan dari mana-mana. Sekarang sudah 600. Jenengan yang datang ke rumah waktu ngundang itu pagi itu bukan santri, itu adalah dari luar. 600. Kibakun kutu pada kopi. Jadi sholat berjamaah, setelah sholat berjamaah kita baca rotib atas, juga rotibnya Syekhana itu, Syekhana Mama Khalil,
kemudian saya ngajar kitabnya, setelah itu sampai sholat duha. Sholat duha, akhirnya sholat duha, setelah sholat duha turun santai pas di kopi ya. Jadi harus memerah otak, pikir ini benar rumah masjid harus begitu. Karena mohon maaf ya, masyarakat saat ini yang terjadi adalah yang dianggap bagus itu apa yang tampak di depan mata. Kalau hanya sesuatu yang dijanjikan tapi tidak tampak di depan mata, ini kita pasti diminati makin. Sampai kan ada pujian-pujian berbahasa Madura tuh, kencaran epon saja. Betolekor derajat. Ada siapa mesti. Mun umum maki nggak gelar. Dimohon untuk sholat berjamaah di Masjid Al-Hidayah 50.000. Ada mungkin orang bertanya mungkin, apa ini tahun 2024 yang seperti itu? Apa kita tidak pernah mendengar ketika Sayyidina Abu Hurairah masuk ke pasar dulu mengumumkan, saudara-saudara silakan datangi masjid, sekarang ada pembagian warisan Nabi. Lepas hari tutup, hari lambat ya, benih ibu malekun. Jadi pikiran, warisan Nabi, peser. Depan ke masjid, pasar nemu apa? Aku nengah aja. Ada orang sholat, ada orang ngaji, ada orang belajar di situ, ada taklim di situ. Mana kok ada pembagian ini? Akhirnya pulang dicari Abu Hurairah. Abu Hurairah tenang. Ditegur, mana Abu Hurairah? Kok tidak ada apa-apa? Lah cari apa anjing? Loh, katanya ada pembagian warisan Nabi. Kan benar. Saya bilang warisan Nabi bukan uang. Annal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, innama warrasu al-ilmah. Kan begitu. Nabi itu tidak pernah mewarisi uang, tapi yang Nabi wariskan adalah ilmu. Tadi ketemu dengan orang ngaji. Oh iya, taklim. Iya, itu warisan Nabi. Wah, tahu dari tanah top. Itu dulu, apalagi sekarang. Bagaimana? Masuk akal? Makanya saya bilang bahwa pada kiai atau takmir agak berat ini. Dibangunkan masjid seperti ini berat. Maka oleh karena itu saya mohon kerjasamanya pada jenengan. Ayo isi 1 sopta, 2 sopta, esek, niser jisubiti siap bangun. Kenika saya bangun ini benih peseni ini benih saya sakon ini. Sekarang kong Bu Haji sambian mendukung. Tanpa dukungan panjenengan tak kira di masjid. Mempas rajin Mbah Moca, abang ngunat rowan. Mbah Bu Haji Mbah Moca mulia. Moca apa mbak? Moca apa tuh? Tak kira bangun kan jadi macam bezi. Tak kok. Yang gara-gara nih kata masuk panjenengan Pak Haji Sulaiman, Pak Haji Subaidi itu bisa dermawan. Gak dinto gara-gara apa-apa. Oleh didukung pada istrinya. Tanpa dukungan istri, beliau itu tidak akan dermawan seperti sekarang. Maka kita pakai karena iya. Saya ini bisa ceramah sekarang karena diizini istri. Mau neng ya, bini gue lebih di mana enggak? Noro. Ada di sini. Sekolah sang kumandaman gue. Karena saya diberi izin. Ngereng bonmo. Makanya gula maaf ya. Kiai-kiai habaib ini semua yang hebat-hebat. Ini tanpa didukung oleh istri tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, tahun kuat. Mana pas stop mana? Stop, iya kan? Iya diizini oleh istri. Ngereng semua orang kahbib, ngereng semua orang kiai, ngereng semua orang kugus. Maka panjenengan gak itu adalah penguat. Jadi sampean nih kamu bahan di ustad, suaminya ustad, pengusaha, terus kemudian didukung. Gula sedekah, ngereng, gula sedekah, santai, kelar serap ngerep mulut doa sedekah. Saya boleh buat Cina kemarin. Kelar. Mun bah masjid lah jurunggut ke dari.
Pak Mas Abu Haji Taibri tahu, jadi nggak hadir nih. Terus support, tepuk tangan untuk beliau. Kenapa kita masjid boleh? Kan ini kan harus dikasih apresiasi. Cepon tidak bersyukur kepada Allah bila mana tidak berterima kasih kepada orang yang telah menjadi sebab nikmat itu datang kepada kita. Kita kan tak ngargain. Punya pun pengajian bini ansalamun neraka binian, binian. Pahit masuk ke neraka tapi padahal pun pengajian paling kompak. Hari coba sampai miring deh. Ini asli, ini lurus tadi ini. Berhubung perempuan banyak membludak miring loh, tabir loh miring. Betul. Terima kasih ibu-ibu. Tanpa panjenengan malam ini tidak akan pernah ramai. Tidak pernah ramai. Terima kasih. Cuma muslimat, masya Allah muslimat NU, Fatayat, ini coba Syria ini kan, siapa selaknya lah, wah, boleh pelatihan, laknya lah, ngitek kena, boleh, Fatayat, muslimat di PPNU, ini masya Allah sambian luar biasa sambian, kenapa? Kadang sampean itu satu orang bisa punya 3 seragam. Betul. Punya 3 seragam. Ketika ada acara muslimat kita ngambil seragam muslimat. Seragam Fatayat, nah boleh. Orang lagun pakun. Lain muslimat jamiah muslimat yang lain pakai seragam bagus. Saya dukung. Kenapa? Sampingan pun berseragam, tak kira terporok pikir. Mobil lu tak kira terporok. Ngapa seragam? Oh iya kan kerja. Kamu ring bos sepo masa tahu ke plat nomor. Betul. Rahasia Anda, amal ibadah Anda itu akan mewariskan anak-anak saleh-salihah. Mengapa demikian? Karena darah yang mengalir di anak Anda semua lebih banyak dari perempuan daripada laki-laki. Jadi pun sambian pahlebur ke pengajian, sampai embian nika andi nur pengajian, tepangki ban para kiai, para habaib, embian gak dinto sampai deti orang si ongku cinta. Diceritakan di pengajian itu orang-orang saleh, inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang saleh itu disebut, rahmat Allah akan turun. Mbian milo terus. Mulai kalau menembian gak dito, abut tanur sampai anak-anak mbian jadi orang saleh. Senang. Sip, lanjutkan. Mbian selanjut pengajian. Udah mau lihat. Cukup. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sejam lelah tak bisa tambah lah. Hari ini tempe juga. Celep haram celep. Belum pakai beri jas mapangan ke baju sesuai di ngetek celep. Terima kasih. Ini masih ada Habib mungkin bisa menambah nanti ceramahnya. Biar jorok ya. Bapak norok kasih bapak. Arok biar nih, biar nih sangat pengaruhnya besar. Jadi bapak ngocap. Saya lagi anwar sepuh gitu. Hebat biar lah kan. Pengaruhnya sangat luar biasa. Bang karena Nabi Adam karena debu deh. Tangannya kul li auladik, katakan pada anak-anak kalian tuh ya apa Allah ta'malu bihawa nisaikum. Saya nggak mau naku laku ya jak turok kapi bantan sebini ruai ngalap tangocak hari ki guru kok ya alam setiap penting akhir ya biar belen lah
Oke, boleh bela. Ketika nih kalian makin nih adalah manusia hebat, adukung keluarga, lebur ke pengajian, putra-putra sampean tertiti orang saya. Napa boleh nih lagi? Napa boleh makin nih kan? Masjid Al Hidayah ini mungkin sebentar lagi gak ditolak star definisi, pas kemakmuran masjid luar biasa. Sampean juga ikut andil dalam acara ini. Ikut andil juga memakmurkan. Sehingga kayak ngain kantor pada masjid bapak ki, entar ya. Eki, bagi sekantuan. Eki, dan bapak ya pesan, toilet yang dibangun oleh masjid itu adalah untuk orang yang beribadah. Manakala panjenengan mau menggunakan toilet itu, cari tahu kira-kira bayar berapa di terminal. Kalau di terminal bayarnya 3.000 untuk yang buang air kecil, yang agak besar 5.000 umpama naruh uang di sini. Kenapa? Karena itu bukan haknya jenengan, haknya orang yang mau sholat. Kecuali jenengan tidak mau ngambil uang, tidak mau mengeluarkan uang, jenengan sholat. Sholat apa? Ya sholat wajib tak? Atau sholat sunnah tahiyatul masjid. Dengar-dengar waktu tarno, koi seram teh seram mulai. Cermat. Ada marbot tegedodem. Akhirnya marbotnya itu loh, cleaning service-nya loh, membersihkan semining daya. Oke, suara ke kana mon daya. Kasihan loh, kasihan. Ini kan? Taruh. Ini kan pakai ninci subaiti, ini kan pakai lesoki, ini kan beri untuk kemakmuran masjid. Sabar kan tok, tin pakai 2.000. Ada banyak orang yang hanya punya uang 10.000 juga ingin nyumbang. Sabarin, sabarin. Karena toilet biasa, dudung trek-trekan, cukup mie ke masjid. Baca tak baca. Bener. Sepuh tak apa, jangan ngisan lah tak apa, jangan bagun tar kami ke masjid Al Hidayah. Makin minta pokok ya. Tekan berpengis kuni. Karena ini rumah Allah loh, rumah Allah. Hati-hati. Jadi ini loh, fasilitas yang ada itu adalah untuk kemakmuran masjid. Ya, bagus ya. Yang mau disetel ibunya, balik ibu, kotekia. Jadi dalam Allah menterminalkan lain ya. Gitu kan? Jadi hati-hati. Jadi di kampung beninin juga ini benih kedua dia, tapi gak ada amun milih orang Islam benih dalam Allah. Ini kan tembus sampai bawah, sampai atas. Ini kan dalam Allah. Nyetek lah mau beda lafaz Allah ni bikin ni kan. Sehingga raja tawalana. Raja manfaatah, raja fadilana, raja pahalana, keng raja tawalana. Sehingga nes teh mualati asli. Jadi baca ikhlas saja tokaran. Takmir ko jain orang, cai dingakin. Bendara ko jain orang, cai dingakin. Mun saya baca khutbah bah ko jangan ngani mun kiran dapat masukan baik, terima. Mun kun orang pun baca, cai dingakin. Engkau letak teman tengah siapa? Kau teman tengah hari yang terama murah masjid. Sudah selesai. Ada ibadah. Mun beda orang ngocak berangkat ke masjid terlalu awal pakai ngocak. Duda maaf. Lu jaring jentar ke masjid kita nyakidamu. Dia ke masjid coba sangar. Berangkat sudahlah. Imshi fi tariqillah, berjalanlah di jalan Allah. Wala tubali ahada, jangan pernah hiraukan apa kata orang. Fa inna likulli syai'in muhibban wa mubghidha, karena setiap sesuatu pasti ada yang mencintai dan pasti ada yang membenci. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak hadirin yang berbahagia, demikian tadi ceramah agama sudah kita ikuti bersama. Mudah-mudahan kita segala